kelam atau berpegang, dalam menerangkan berpegangnya gandulane ahli Jawa, penduduk Pulau Jawa, ahli Jawa. Di madhab Ahlussunnah wal Jamaah, kelawan madhab Ahlussunnah wal Jamaah, di menerangkan penduduk Jawa, orang-orang Jawa itu berpegang pada madhab Ahlussunnah wal Jamaah. Wa bayanu ibtida'i dhuhuril bidah, lan nerangake kawitane muncule pira-pira bid'ah, dan menerangkan awal mula munculnya bid'ah wantisariha, lan tersebare al-bidah, tersebarnya muncul, setelah muncul terus tersebar kemana-mana. Fi ardi Jawa, di tanah Jawa. Wa bayanu anwa'il muqtadiin, lan nerangake macam-macamnya orang-orang bid'ah. Tadi itu pelaku bid'ah. Dan nerangake macam-macam pelaku bid'ah, orang-orang yang berbuat bid'ah. Al-mawjudina, kang mawjud, artinya yang berada, yang mawjud, yang hidup gitu ya, tiada zaman, pada zaman ini. Jadi penduduk Jawa itu aslinya itu Ahlussunnah wal Jamaah, Ahlussunnah wal Jamaah. Karena Wali Songo itu Ahlussunnah wal Jamaah. Wali Songo itu Ahlussunnah wal Jamaah. Wali Songo yang menyebarkan Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Itu kan banyak yang sayat-sayat dari Yaman. Yaman itu Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi ini kalau kita mempelajari firqah dalam Islam, ini kan ada banyak firqah, ada Mu'tazilah, ada Qadariyah, ada Murji'ah, ada Jahmiyah, ada Syiah, banyak. Sampai ingin baca itu misalnya di kitab Al-Farqu Bainal Firaq, yang ditulis oleh Al-Baghdadi, atau yang ditulis oleh Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, namanya itu Maqalatul Islamiyyin wa Ikhtilaful Musallin. Terangan detail. Jadi Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari sebelum merumuskan akidah yang benar, akidah yang kita anut itu ya, itu beliau itu sudah mempelajari aliran-aliran yang ada. Aliran-aliran yang ada itu dipelajari semua. Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah, Syiah, macam-macam wirang-wirang itu dipelajari semua. Terus hasil studi beliau itu ditulis dalam kitab namanya Maqalatul Islamiyyin tadi. Itu ada 2 jilid. Setelah itu beliau itu mikir-mikir. Beliau itu aslinya kan Mu'tazilah. Abdul Hasan Al-Asy'ari itu aslinya itu Mu'tazilah. Karena bapaknya Abu Ali Al-Jubai itu adalah tokoh Mu'tazilah. Beliau hidup di keluarga Mu'tazilah, di lingkungan Mu'tazilah, dan beliau itu ahli Mu'tazilah. Aslinya Mu'tazilah, aslinya itu Mu'tazilah.
Terus beliau tuh mikir gitu, merenungkan sebenarnya itu sendiri. Hanya beliau punya kesimpulan bahwa Mu'tazilah itu tidak benar, gitu loh. Mu'tazilah itu tidak benar, tidak sesuai dengan salaf. Para ulama salaf tidak sesuai dengan sunnah, tidak sesuai dengan para sahabat. Akhirnya beliau keluar atau lepas dari Mu'tazilah itu. Terus beliau punya pendapat sendiri yang akhirnya disebut dengan itu Ahlussunnah wal Jamaah atau Al-Asy'ariyah. Beliau terus menulis kitab tentang akidahnya itu, namanya itu Al-Ibanah fi Ushulid Diyanah. Bisa sampai dia baca karang-karangannya berdasar Al-Asy'ari. Kita kan orang Asy'ari. Tapi kadang-kadang kita tidak pernah baca kitabnya. Sama dengan kita itu bermadzhab Syafi'i, tapi kadang kita tidak baca kitab Imam Syafi'i. Kalau jadi banyak firqah, tapi orang Jawa ini madzhabnya Ahlussunnah wal Jamaah. Terus akhirnya timbul bid'ah. Artinya bid'ah itu yang tidak sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Qad kana teman-teman ono muslimul aktor al-jaliyah. Sapa pira-pira wong Islame daerah-daerah Jawa. Aktor itu daerah. Orang-orang Islam yang tinggal di daerah-daerah Jawa, tanah Jawa. Fil azmani ing dalem pira-pira mangsa as-salifah kang dhisik. Salaf itu dulu ya. Al-Khaliyah kang wis kliwat. Dulu penduduk Jawa zaman dulu, zaman Wali Songo katanya ya. Itu mutafikil arah, itu sama pendapatnya. Tafik itu artinya kan sepakat, artinya sama, tidak berbeda-beda, sama pendapatnya. Wal madhabi lan madhabi, bisa itu madhabi ya podo, pendapatnya ya podo, gurune podo, Wali Songo. Menyebarkan Islam di tanah Jawa itu yang sukses besar kan Wali Songo. Luar biasa ya. Indonesia asalnya kan Hindu Buddha. Asalnya mayoritas ini Hindu Buddha. Mulanya ada candi-candi ini orang Borobudur paling. Dulu Indonesia Hindu Buddha ini ya 4. Daerah Hindu Buddha ya animisme. Tapi berkat dakwah Wali Songo luar biasa. Akhirnya mayoritas Islam. Angel ya. Sampai tau Islam lagi wong. Angel ya. Islam lagi wong. Bayangno ya. Luar biasa benar. Tak mikir lho awake dhewe iki lho. Dakwah ngandani wong siji kadang-kadang kan angel. Wis ngakon wong jamaah iku lho wis angel ya karuan. Ora sih. Mengislamkan orang asal Kristen bawa didakwahi sama Islam. Lagi Wali Songo luar biasa. Hindu Buddha ya. Pada di mayoritas Islam. Mutahidil makhadhi kang dadi siji pengalape, tempat mengambilnya. Makhadh
pengalape. Wa masrobi lan kecondongane. Kecondongane wis pokoke maksude iku alirane padha gitu gampangane iki. Madhabe padha, alirane ku padha. Fahamnya sama gitu. Maksud maksudnya itu pahamnya itu sama. Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, di mana letak persamaannya? Nah, ini persamaannya di sini nih. Fakuluhum mengkotawis kabehane terus saben-saben mau ya muslimul aktor al-jawiyah, orang-orang Islam di tanah Jawa, fil fikih dalam fikih iku alal madhab, iku ing atase madhab An-Nafisi kang indah, madhab Imam Muhammad bin Idris, madhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Asli itu saya pernah baca itu Pangeran Diponegoro itu. Diponegoro itu membawa kitab takrib. Pangeran Diponegoro kitab takrib. Ini ngaji beliau tuh patokannya itu takrib. Saya pernah baca itu. Jadi dalam fikih itu pakai mazhab Syafi'i ya, sampai sekarang ini. Ya. Karena dulu-dulunya memang mazhab Syafi'i. Wa fi usuluddin lan ing dalam usuluddin. Nah, dalam masalah akidah, ya, pokok-pokok agama. Alam madzhab Imam Abil Hasan Al-Asy'ari. Ngatase madzhab Imam Abil Hasan Al-Asy'ari. Masalah tauhid, akidah itu ikut madzhab Imam Abil Hasan Al-Asy'ari. Itu Syekh Az-Zabidi, Syekh Sayyid Murtadho Az-Zabidi yang menulis kitab Ithaf Sadatul Muttaqin. Itu sarahnya Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin patang jilid itu disarai. Dan mungkin itu satu-satunya mungkin. Saya mau tahu Az-Zabidi. Itu dalam kitab itu beliau mengatakan, idza utliqa Ahlussunnah wal Jamaah fal muradu bihi al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Bila disebut Ahlussunnah wal Jamaah, itu maksudnya itu ya al-Asy'ariyah al-Maturidiyah. Orang-orang yang dalam tauhid, dalam akidah itu mengikuti Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Kalau Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini madhabnya Syafi'i, dia madhabnya Syafi'i. Kalau Abu Mansur Al-Maturidi itu Hanafi. Jadi rata-rata ulama Hanafi itu Maturidi. Kalau Syafi'i, Maliki itu Asy'ari. Kalau Hambali ya banyak yang Asy'ari. Abul Hasan Al-Asy'ari. Dan termasuk aqaid sekat itu ya itu Al-Asy'ari ya. Bapak Syekh Rasulullah, Sahil Rasulullah, Sisi, Rasul Rasul Papat, Alai Papat, Sisi, itu Asy'ariyah. Dan mayoritas itu memang Asy'ariyah. Ulama-ulama ahli hadis, ahli tafsir, tasawuf, fuqaha itu mayoritas Asy'ariyah. Otomatis Ahlussunnah. Tapi apa itu kalau sampai baca kitab-kitabnya orang-orang Wahabi, Asy'ariyah itu tidak dianggap Ahlussunnah wal Jamaah. Ya repot kan. Wahabi lumayan. Saya pernah baca karangannya Wahabi itu Asy'ariyah itu orang dianggap Ahlussunnah wal Jamaah.
ulama pernah melakukan muktamar di Chechnya tahun 2016. Dia memutuskan Ahlussunnah wal Jamaah al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Sebetulnya ya kita ya Ahlussunnah itu ya Asy'ariyah Maturidiyah itu sebetulnya itu. Bener itu. Wis sampean maca kitab-kitab kuning isiku, isine itu. Modele wong Wahabi ngarang kitab iku marji apa referensinya itu ora padha karo sing digawe dhewe. Digawe ora padha karo dhewe dhewe. Ora nggo apa ya karena Imam Nawawi, Ibnu Hajar, sapa ora. Nggo kitab liya. Jadi lek dirunut-runut iku ya asline ya Ahlussunnah wal Jamaah itu Asy'ariyah Maturidiyah. Mulai bahkan Al-Bagillani, Imam Ghazali, Al-Juwaini, Imam Suyuti, Imam Nawawi, ulama-ulama top yang kita anut di fikih, hadis, tafsir itu ya Asy'ariyah. Tapi tasawuf dan dalam tasawuf dalam madzhab Imam Al-Ghazali yang atasnya madzhab Imam Al-Ghazali dan ya ulumuddinnya itu oleh Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili yang Thariqah Syadziliyah. Kan Abdul Hasan Asy-Syadzili itu kan punya murid namanya itu Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Syekh Abdul Abbas Al-Mursi yang punya murid namanya itu Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari yang ngarang kitab hikam itu. Kita hikam legendaris. Ulama-ulama sufi tasawuf itu ngaji kitab ya. Juga kalau di ERT NU atau apa ya itu, kalau NU itu apa ya, Imam Abu Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi ya, ya itu juga sama lah ya. Ini Abdul Hasan Asy-Syadzili juga, Syadziliyah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani juga. Jadi fikih madzhab Syafi'i, tauhid Asy'ari, terus tasawuf Imam Ghazali karo Imam Hasan Asy-Syadzili. Iku sing asli iku awal-awal Islam masuk Indonesia ya itu yang dijadikan pedoman. Nah, setelah itu Sumaya nahum mangka kira sak temne kelakuan hadasa muncul fi ami alfin ing dalem taun 1000 wasalah simiaten lan 300 wasalah sina lan 30 1330 iki hijriah ta Masehi? Hijriah ya? Hijriah 1330 saiki 1444. Ini kira-kira 100 tahun yang lalu ya? Iya. 100 tahun yang lalu. Ini tahun 1790-an. Oke. 1900-an. 1900. Kacanya berarti kan 113, benar ya? 113. 2021 dijipuk 113 piro? Wis 1900-an ya. 1900-an.
Azabun. Iki berarti zamane iki, zamane Imam Basim Asari. Zamane Basim Asari. Azabun apa pira-pira golongan. Golongan. Mutanawiyatun kang macem-macem. Wa araun lan pira-pira pendapat mutadafiatun kang mana dia apa saudara? Tadabaan kan nolak ya lah. Saling nolak. Saling nolak, saling bertolak belakang ya. Wa qalon lan pira-pira ucapan mutadoribatun kang maksudnya saling pukul ya berlawanan gitu ya. Pendapat ucapan aja yang berlawanan. Warijalun lan pira-pira tokoh wong lanang asli ini ada cuma dari tokoh. Pira-pira tokoh mutajadibatun kang saling tarik menarik. Tokoh-tokoh saling tarik menarik royoan pengikut. Masing-masing mencari pengikut. Jadi intinya itu asalnya itu kompak. Dalam fikih ya padha-padha Imam Madzhab Syafi'i, tauhid ya padha-padha Imam Hasan Asy'ari, tasawuf ya padha-padha Imam Ghazali, panunane. Nah, lalu pada tahun 1330 ini muncul ya paham-paham baru, pendapat-pendapat yang baru yang berbeda-beda, yang macam-macam, yang sebagian tidak sesuai dengan katakanlah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi itu manganu ya. Ini apa ya? Lumrah. Lumrahnya begini. Ini zaman dhisik kan anjir wong ora mlaku misalnya ya. Ketika zaman sudah berkembang, ono kapal, ono pesawat, akhirnya wong kan mlaku. Ada yang ke Timur Tengah, ada yang ke Mesir, ada yang kemana-mana. Akhirnya kan terus orang itu berubah. Karena mereka sudah ada komunikasi, ada hubungan dengan dunia luar. Ini bisa terpengaruh. Mungkin ada orang Mekah, terus orang Wahabi, boleh kan iso berubah, kampungnya terus dakwah, kan terus bisa. Misalnya sekolah di Libya, di Jakarta kan ada itu, cabangnya Saudi, Libya namanya. Berarti jadi ada banyak itu ya, bermacam-macam, nah terus diperinci. Wa minhum lan iku setengah saking rijal, gitu ya. Rijal atau ahzab tadi ya. Minhum minal ahzab atau minar rijal, kelompok-kelompok atau tokoh-tokoh yang berbeda-beda, salafiyuna utawi pira-pira golongan salafi. Salafi maksud iki ora salafi anu lho ya. Iki ora salafi wabi ku gak. Iki salafi NU. Wah, iki salaf. Maksudnya iki sing ikut salaf iku lho. Kalau ana pondok salaf iku maksudnya kan juga anggap pondok wabi. Pondok salaf maksudnya ngajarake kita penting. Salafiyun. Golongan salafi. Kok imuna kan padha jumenengi artinya ya
berpegang dan melakukan gitu lah ya. Alaman atase perkara alaihi kan itu atase ma aslafuhum utawi pendahulune salafiyun minat tamadhubi tamadhaba apa lalai minat tamadhubi nyatane bermadhab. Tamadhaba itu artinya berpegang pada madhab. Bil madhabi kelan madhab al muayyane kang ditemtokake. Jadi kelompok yang pertama ini salafiyun, orang-orang yang salaf, masih berpegang pada ajaran pendahulu-pendahulu mereka, yaitu bermadhab. Soalnya kok akhir-akhir itu ono pendapat sing waktu rasa bermadhab. Terus pilih ora bermadhab, langsung ke Quran hadis. Kacau, ya. Nek wong ora oleh bermadhab terus langsung ke Quran hadis dhewe-dhewe. Ya kudune dadi mustahid kabeh. Gawe-gawe ya. Lah kalau do mesti kabeh mesti do ngaji kabeh. Ngaji mapalke alfiyah, hadis, rumah apa? Nahwu sorab baru terus akhir kan ora bermacul. Kira-kira loh. Ora bermacul, ora kober. Yain. Rusak. Wong yang kudu dadi mustahid kabeh. Berarti mustahid kan pendapatnya dhewe-dhewe kabeh. Iya ta lah. Jadi kadang-kadang itu ada orang berpendapat itu begini. Goro-goro bermadhab, itu orang ada persatuan. Jadi fanatik madhab Syafi'i, ini fanatik. Tapi lihat dipikir nih, orang bermadhab, istilah dewe-dewe malah masuk bersatu ya. Lalu kan pendapatnya dewe-dewe akhirnya. Pendapat dewe-dewe malah tambah orang bersatu. Mending nek bermadhab iki sih terkontrol. Kan papat tok. Golongane kan papat tok. Wong mustahid itu 100. Madhabe piro? 100 kan. Ya padahal wong Islam ini ana 1 miliar. Lha madhabe. Ya Allah. Ya Allah. Bahaya. Gerakan anti madhab itu bahaya. Cara Syekh Ramdan Al-Buti bahaya itu. Alamat madhabiyah tidak bermadhab itu sangat bahaya. Soalnya kok kemungkinan besar banyak sesat kalau bermadhab. Soalnya bermadhab itu kayak pendapat itu harus teruji dan terkontrol. Misalnya dalam madhab mana ulama berpendapat ini. Kok mesti orang beliau komentari, oh ya betul itu. Terus kemudian beliau mungkin merasa setuju, itu terkontrol. Pendapat itu terkontrol. Mulanya terus orang saya al-asoh, ya kan, goib. Pendapat itu pasti teruji. Matamas sukilan berpegang, ilmu tupi melawan pira-pira kitab, al-mu'tabarati kang dibilang, artinya valid gitu ya. Al-mutadawilati kan beredar. Nganggone ya kitab. Ya wong dhisik nganggone ya duwe madhab tertentu, madhab Syafi'i dan gondelane kitab kuning. Takrib, mana? Safinatun Najah itu dhisik kitab itu. Zaman pesantren apa? Durung ulang kitab gede-gede ya takrib, safinah. Termasuk sing mulai kita gede-gede itu bahasa Masari. Mulai misalnya Bukhari Muslim. Keren ya. Di dulu tuh banyak ulama-ulama dari berbagai daerah di Jawa. Itu yang ngaji bahasa Masari Bukhari Muslim. Ini foto-foto awal-awal ngajinya kita pilih-pilih. Safinah, takrib,
Aqidatul Awam. Intinya itu kayak nganggo kitab kuning. Wa mahabbati ahlul bait, lan seneng ahlul bait, keluargane Kanjeng Nabi. Nah, iki yen dhisik-dhisik gitu. Mulane do maca maulid, berjanji, baat, itu aja. Apa itu? Wong Islam Jawa dhisik ngono iku. Nah, cuma akhir-akhir iki ora ana wong sing ngarani aja maulid itu bid'ah. Nah, itu akhir-akhir. Tapi dhisik ora ngono iku. Wong seneng keluar dari Kanjeng Nabi kok ora oleh iki. Aneh. Wal auliya lan pira-pira wali, ya, seneng para wali, jarang wali songo. Karena para wali ini yang punya jasa besar mengislamkan kita. Lha apa dhisik para wali songo ora dakwah karo kawake dhewe piye ya. Bayangkan. Wasolihin lan pira-pira wong sing saleh. Iki seneng aulia, seneng solihin, seneng ahlul bait. Lan nek do Indonesia itu Habib itu mulya. Dirgani tenanan. Sangat dihormati. Kalau di Arab Saudi itu ya contoh. Itu kan dulu ada ulama terkenal Sayyid Muhammad. Punya banyak karangan. Itu kalau orang babi yang musuh. Di Indonesia itu wah, Habib itu mulia. Watabaru kilang ngalap berkah bihim kelawan tadi itu alul bait auliya solihin ahya'an alai jurib lampatan lan wis kapundhut. Ngalap berkah baik ketika masih beliau itu masih hidup atau sudah wafat. Yang masih hidup caranya piye? Sowan ya. Sowan, salaman. Cara ngono ya. Oh apa? Ya dibuat baju putih kok diombe. Wah, anake kadang-kadang jaluk disuwukake. Barukan. Ketika sudah wafat, dia ziarah, tawasul. Wa ziaratul kubur dan ziarah kubur. Ini termasuk tadi itu ajaran aslaf salafi. Apalagi kuburil auliya. Itu memang Indonesia itu ziarah itu hanya serak benar. Di apa itu? Di Suriah. Itu kan ada makam di daerah Busra, kota Busra. Itu ada makamnya Nabi Ayub. Itu ya sepi. Jadi makamnya itu kayak kamar kamu itu loh. Oh ya, kecil. Alhamdulillah saya itu pernah ke sana. Jadi dulu ada program di depan itu ada program mengirim guru agama itu ke Suriah 3 bulan. Alhamdulillah pada saat itu saya mewakili pondok saya itu dapat jatah 1 orang, itu orang 15. Ada dari Jawa Tengah, dan dari Jawa Timur, dari Jawa Barat, dari luar Jawa juga orang 15. Kesana itu 3 bulan. Kegiatannya itu daurah alamiah, istilahnya daurah alamiah lil khotoba
wal a'immah wal mudarisin, judulnya gitu. Di daurah itu apa? Daurah kayak kursus, kursus yang diikuti oleh para khatib, imam dan guru 3 bulan. Di kota Damaskus itu ada lembaga pendidikan namanya Mujamah Abu Nur. Kita di situ 3 bulan. Besok ya diulang no, sekolah. Jadi macam-macam pelajaran ini, fikih, tajwid, faraid, diulang. Jadi kayak ceramah loh. Sertane mungkin ono 100 tuh. Nekat. Harap bisa deh. Alhamdulillah saya terus Jumat nih libur. Kanca-kanca diurunan. Laku-laku Busro. Situ ada makamnya Imam Nawawi di situ daerah Busro. Makam Imam Nawawi itu kan senang. Tidak kurang tidak terawat. Terus dok kono iku ana wit gede. Jadi ana wit gede terus dihubungi kain ya, kain hijau. Terus itu ada tulisan itu adalah makamnya Imam Nawawi. Ini yang ada di situ kok. Ya mungkin dok kono terus tidak terawat. Aku melakukan meneng makamnya Nabi Ayub. Cilik yo tak cerita, cilik. Pas aku kono ya ora ana siaran. Mungkin apa ya? Mungkin ukurannya mungkin 5 kali 6 meter berapa ya? Ya sepi ya orang-orang. Terus jalan-jalan lagi ya, di Jami Umawi namanya. Di Suriah itu ada Jami namanya Jami Masjid. Jami Umawi itu dulu itu gereja. Terus dulu Suriah itu dulu kan Kristen. Terus Islam masuk, akhirnya gereja itu jadi ke masjid. Ini Jami Umawi. Nah, di tengah masjid itu ada makamnya Nabi Yahya. Tengah masjid. Ini, kalau ini di Kilong gitu loh. Kayak makamnya wali-wali itu. Itu sudah yang jarang ya sudah. Pas itu ya jarang. Terus kalau di Yordania itu ada makamnya Nabi Su'aib. Wow. Di Suriah itu yang sahabat pas saya itu alhamdulillah bisa ziarah ke makamnya sahabat Abu Darda. Ada. Terus ada makamnya Ibnu Malik. Sekarang itu di Suriah. Tapi itu awal pemakaman umum. Awal makam umum. Imam Ibnu Katsir itu dulu di Suriah itu di bener Bora itu. Di situ tuh orang bangunan. Tapi pada waktu-waktu dibobok-bobok. Terus bentuknya kayak ada kamarnya. Itu katanya itu dulu tempatnya Imam Ibnu Katsir. Dulu katanya di sini. Suriah. Tempat Abu Darda. Itu juga ada benteng Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, kira-kira benteng Portugis. Lagi asik kan, sampean kok bener lagu-lagu apa iso to. Sejarah-sejarah cuma. Ya. Mesir. Kalau makan Nabi Ibrahim, Nabi Ishak itu kan di Israel. Wa talqinil mayyit lan nalkin mayit dilewat mati ditalkin. Wa sadaqati lan sedekah anhu saking mayit. Sedekah pahalanya dihadiahkan pada mayit. Ini ada tradisi di Jawa, tradisi Islam di Jawa seperti itu.
Bila orang meninggal dunia ya selamat di tanpa. Ganjaran selamatan diajarkan pada mayit. Dan ini semua ulama sepakat sampai sedekah itu. Sedekah untuk mayit itu pahalanya yasiru ilal mayit bittifaqil ulama. Bittifaqil ulama. Bila orang kok ngarani ora tutup itu bermasalah. Kan itu jenis nulayani ijma, ya. Karena oleh menyalahi ijma kan tidak boleh. Itu di ijma'il ulama itu yasilu satu sedekah. Soalnya ana hadise. Ini kalau sahabat sing ibuke wis sedo, terus tanya kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi umpami kula sedekah atas nama ibu kula pripun? Ya. So, boleh. Pahalanya sama. Ora hadis. Jadi cara wong kabeh ngarane ora tutup kaya ora iso. Ora hadis e. Hadis itu cetok. Wal tikwa di syafaati lan nekodake syafaat. Yakini adanya syafaat, Rasulullah itu memberikan syafaat. Banyak, ada syafaatul uzma, ada syafaat orang itu mestinya masuk neraka tapi tidak jadi masuk, dapat syafaat. Ada orang yang dapat syafaat sehingga masuk surga tanpa hisab. Ada orang yang mestinya di nerakanya itu lama gitu, tapi karena dapat syafaat terus keluar, belum sampai harus keluar. Tidak rokok misalnya 100 tahun, aja 1 tahun. Wanafi doa lan manfaatnya doa. Doa itu bermanfaat. Watawassul lan tawassul. Oke, ditalik lan lain dan lain-lain. Jadi itu yang dianut oleh para salaf. Itu NO, salafin itu namanya NO. Nah, itu kelompok yang pertama. Itu sing ije anu ya. Mengikuti yang dulu. Wa minlan ku setengah sangking ahzab utawa rijal firqaton utawi kelompok yatabiuna kang anut. Ya kelompok yang mengikuti. Ra'ya Muhammad Abdul yang pendapatnya Muhammad Abdul wa Rasyid Ridho lan Rasyid Ridho. Sopo ya? Muhammad Abdul sopo? Rasyid Ridho reformis. Kalau sampean pernah belajar SKI kono ya. SKI sing zaman modern. Sejarah budaya Islam kan era modern. Era zaman dhisik kan Khulafaur Rasyidin. Baru itu kan era Bani Umayyah, Abbasiyah, sono Utsmani, Saljuk macam-macam. Di zaman era modern yang termasuk itu dianggap reformis ya. Jadi urut-urutannya itu anu Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani itu punya murid Muhammad Abdul. Nah, Muhammad Abdul punya murid Rasyid Ridho. Jamaluddin Al-Afghani ini tahun 1839. Muhammad Abdul lahirnya 1849.
Rasyid Ridho lahirnya 1865. Jadi beliau ini hidupnya pada tahun 1800-an. 1800-an. Jambangane ngeten. Pas itu keadaan umat Islam itu akeh sing dijajah. Akeh sing dijajah. Kayak Indonesia barang dijajah. Ya Belanda, Portugis, Jepang. Tahun-tahun itu kan dijajah. Tahun 800-an. Negara-negara Islam yang lain juga banyak dijajah. Kayak Inggris itu kan pernah menjajah sampai 1/4 dunia. Oh, Inggris itu berat suwini tapi main modal-modal. Ini jajah itu 1/4 dunia. 1/4 dunia dijajah. Kayak India, mereka dijajah di India seperti gede. Jajah dia. Negara Afrika juga. Jadi Islam zaman itu mundur banyak dijajah, terus ilmu pengetahuannya itu ya kurang, ya ekonominya ya kurang, senjatanya ya mana. Akhirnya terus ada orang-orang yang mikir, iya caranya ya, orang Islam supaya ini jaya menang iki piye kaya zaman dhisik. Nah ngono lho. Terus lagi orang-orang ini ya Jamaah Afghani, Muhammad Abdul Ridho itu mikir lagi iku ngono lho. Iya supaya orang Islam itu pintar-pintar maju bisa ngimbangi Eropa. Nah, terus mikir-mikir itu terus kadang-kadang golek-golek sebabnya apa ya orang Islam kok mundur ya. Lah, terus ana sing mengkambing hitamkan tasawuf. Itu kira tasawuf iki. Tasawuf waduh, ora mikir dunya. Ya kan? Itu tasawuf itu dadake wong itu tawakal, ora kreatif. Terus pasrah karo takdir. Itu dikritik juga lho. Terus ana nek wah ini gara-gara itu istihad ditutup ini mulai kreatif berpikir saya kok orang oleh taklid macam-macam apa yang dianggap sesat. Jadi ini kelompok-kelompok ini reformis. Ya mungkin niatnya mungkin bener ya, tapi kadang-kadang caranya iso keliru. Nyalahke tasawuf kan ora bener sih. Ya mungkin ono sebagian pengamat tasawuf sing keliru. Oke lah itu kita. Tapi bahwa menyalahkan tasawuf itu keliru. Para sufi itu banyak yang andil dalam perjuangan. Mengusir penjajah itu banyak. Sufi-sufi. Oke. Rasyid Ridho ini dulu ini pernah mengajar di di Mesir, di Al-Azhar ya, Muhammad Abdul. Pernah ngajar di Al-Azhar. Rasyid Ridho itu muridnya. Dia termasuk mengarang kitab tafsir jenis itu Tafsir Al-Manaf. Tafsir Al-Manaf. Itu Rasyid Ridho. Waya kuduna lan padha ngalap sapa firqah. Nah ini kelompok ini mengikuti pendapat Muhammad Abdul Rasyid Ridho dan Sultan Al-Afghani. Waya kuduna ngalap min bid'ati Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Saking bid'ahe Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Ini yang muassis Al-Wahhabiyah Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi wafat tahun 1787 Masehi. 1787 lahirnya itu 1111 Hijriah. Angkanya itu sepenak
1111. Ini lahirnya Muhammad bin Abdul Wahab. Umurnya panjang sampai 100 tahun. Wafatnya itu tahun 1200. Aduh, itu berapa? Makanya umurnya itu panjang sampai 100 tahun. Iya, yang mendirikan Wahab. Wah, ini ceritanya wah. Aku ono aku Pak. Aku ngono ceramai yang Marzuki Mustamar. Yang Marzuki Mustamar. Iku nerangake ngene. Lek Muhammad bin Abdul Wahab iku dipengaruhi seorang spionase Intel Inggris jenenge iku Hamper Jeffrey Hamper. Aku tak goleki Hamper iku betul Hamper iku sapa tak goleki. Lah iku akhirnya aku dapat buku judulnya itu apa? Iqtirafu al-Jasus al-Injilizi, pengakuan Intel Inggris Hamper, Jeffrey Hamper. Kitab itu diterbitkan dari Turki yang bahasa Arab. Ya, asal orang bahasa Arab, kok diterjemahkan dari bahasa Arab, diterbitkan dari Turki. Nah, itu tak waca. Lan cara iku ya, iku nerangake pengakuane Intel Jeffrey Hamper. Jadi zaman dhisik iku Inggris iku tak critakake sampeyan. Inggris iku jajahane iku mburu sampai seperempat dunia. Lah Inggris iku duwe Wizaratul Istiqmal, duwe kementerian sing ngurusi daerah-daerah penjajahan. Nah, terus termasuk kerjane Inggris itu piye carane daerah-daerah jajahan masuk daerah-daerah Islam supaya itu tidak bersatu pada tukaran dewe-dewe ya, hingga menjadi lemah. Daerah bersatu kan gampang dijajah. Jadi penjajah modelnya ini prinsipnya itu farik tasuk. Farik, cerai berikanlah mereka, tasut, maka kamu akan bisa menguasai mereka. Orang Belanda DVD Eberan. Nah, Inggris itu do buku itu pengakuannya Intel Jeffrey. Itu dia itu Kristen. Jeffrey Hamper itu kan Kristen. Nah, terus dia itu ke Turki. Jadi bentuk Usmani, terus ke Mesir, Irak juga. Itu jadi Intel itu mata-mata, mengumpulkan informasi. Dia dibekali dengan pemahaman tentang Islam. Saya kata Islam, orang Islam. Lah, akhirnya itu pas itu Muhammad bin Abdul Wahab itu dua bisnis di Irak. Nah, terus ketemu ini Jeffrey. Nah, Jeffrey termasuk itu golek uang sing iso dipengaruhi, sing iso gawe aliran sing sesat. Lho buku itu maksudnya. Dia termasuk proyek ini. Golek uang sing wong ing pikiran sing aneh, nyeleneh. Terus kok iso diojo-ojoki, gawe aliran sing keliru. Akhirnya kepethuk Muhammad bin Abdul Wahab. Akhirnya dipengaruhi. Jadi diskusi
sampai akhirnya itu dinikahake karo wong wedok. Dan wong wedok itu tunggalnya spionase. Kedua kali. Yang satu untuk saya Kristen, yang disebut spionase. Itu akhirnya pokoknya udah pisah, terus akhirnya itu terus Murgo itu borak, tapi akhirnya Muhammad Abdul Wahab itu membuat Wahabiyah. Itu kalau versi buku itu. Dan memang Inggris itu hanya gawe lera-lera ngene wis tau dhisik. Kok jenenge Qadianiyah itu ya, Ahmadiyah itu. Kok gaweane dia juga ke India. Jadi Inggris itu hanya teman-teman ya kita. Maca kitab itu mangkal. Jadi hanya cara ngajar modele. Gue aliran-aliran sesat-sesat. Jadi mulai ana wong sing kaya wong yang nyeleneh ya, ambisius, kaya gila jadi pemimpin. Wah iku iso dikoyak. Ya gue duit duit macam-macam. Sokong sehingga berani membuat aliran sesat. Itu dia yang ngomong itu dibikin oleh penjajah Inggris. Kadang aku mikirnya, iya, kadang aliran-aliran sing aneh-aneh itu, jangan-jangan ya dari situ juga. Jadi aliran-aliran sing aneh. Cara kitab Sayyid Zaini Dahlan. Itu eranya kan hampir sama dengan ini, eranya hampir sama dengan ini. Di Mekah itu ada mufti ulama besar mazhab Syafi'i, seorang mufti Asy-Syafi'iyah itu Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Termasuk sing ngarang Sarah Alfiyah kan ada Sarah Alfiyah Zaini Dahlan. Termasuk Sarah itu judulnya kan, dia kan karangannya saya jadi dalam kan. Nah, dia nulis kitab itu judulnya Ad-Durar As-Saniyah fi Raddi alal Wahabiyah. Juga kitab Fitnatul Wahabiyah. Kalau kitab itu beliau rangake setel. Jadi Muhammad bin Abdul Wahab itu aslinya itu orang kita. Bapaknya Abdul Wahab ya, itu ulama mazhab Hambali. Itu alim, ulama besar. Terus beliau punya saudara, Wahdi Bukangane, sehingga Sulaiman bin Abdul Wahab. Itu juga seorang ulama Hambali besar. Tapi Muhammad bin Abdul Wahab itu bukan orang alim. Ya. Dulu Muhammad bin Abdul Wahab ini belajar di Madinah, Muhammad Madinah. Tapi guru-gurunya dan juga bapaknya itu punya firasat bahwa dia ini akan membuat kesesatan. Ya mungkin lepas ngaji mungkin pendapatnya nyeleneh dia kan ngono kan. Jadi gurunya itu sudah punya feeling, punya firasat, ya bocah itu sebenarnya itu bahaya. Jadi guru-guru kurang benar. Bapaknya juga firasatnya gitu, guru-gurunya juga sama. Nah akhirnya tenang aja lah, itu mau senang. Dia punya pendapat yang aneh-aneh. Itu Ahmad adalah salah. Sampai itu mau coba kitab itu mau. Ad-Durar As-Saniyah fi Raddi alal Wahabiyah, karangnya itu Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Orang komplit itu kan. Sejarah berdirinya, paham-pahamnya apa, udah penuh. Jadi mana terangannya itu sejarah kubur juga. Tawasul orang lain. Dapat. Orang usah madhab-madhaban. Bahkan yang tragis beliau mengatakan 600 tahun umat Islam itu dalam kesesatan. Itu mengatakan itu umat Islam kabeh itu dianggap
Tasbih. Mau keterangannya ya sebenarnya ya sesat. Sebenarnya kelakuan itu ini parah. Lah, dulu diterangake perang-perang itu diterangake. Jadi Muhammad bin Abdul Wahab itu akhirnya itu dakwah do kampung-kampung di sebuah daerah jenenge itu Diriyah. Lha kono ana raja, ya raja cilik. Jenenge itu Ibnu Sa'ud. Muhammad bin Sa'ud apa sapa? Jenenge iki Sa'ud bin Sa'ud. Ibnu Sa'ud. Nah, akhirnya itu wong loro iki kerjasama. Jadi sing siji nggawa ajaran dakwah, sing siji iku penguasa. Lagi penguasa itu pengen memanfaatkan paham baru ini untuk memperluas wilayah. Dari wong loro udah kerjasama. Akhirnya dari situlah paham Wahabi ini berkembang. Perang berdarah-darah, mati ratusan ribu. Soalnya itu mau dianggap di luar kelompoknya itu sudah kafir. Jadi cara mata ini ya tenang aja. Ya kan? Mata ini ya tenang. Darahnya dianggap halal, terus harta bendanya. Akhirnya itu dilalai, akhirnya itu pernah bisa menguasai Hijaz. Mekah Madinah dikuasai. Lha pas kuasai iku, wong-wong disahadatake meneh. Lho piye? Lho kita itu terangane kok. Nanti ketika mereka itu menguasai Mekah, wong-wong sing durung ikut Wahabi ya, itu dikon syahadat meneh. Kan maca syahadat meneh. Asyhadu alla ilaha illallah. Ini dianggap pengen-pengenane iku. Iya, rasa apa piye ngono. Dikon syahadat meneh. Bersama masuk buku itu, kok ngerti sejarah Wahabi. Akhirnya San Ibnu Sa'ud terus diganti putrane, akhirnya dengan kerajaan ini kan jadi Saudi Arabia. Sa'ud dari kata itu, nama pendirinya Muhammad bin Sa'ud. Nah, terus Muhammad bin Abdul Wahab ini wafat, terus diganti putra-putrane, anak-anake keturunannya jenenge Alus Syekh. Alus Syekh, ana ulama Wahabi kok Alus Syekh itu artinya keluarga Syekh. Syekh itu maksudnya Syekh Muhammad bin Alus Syekh, berarti itu keturunannya Alus Syekh. Luar biasa. Iya dan itu orang Wahabi kan. Ayat tawasul itu nganggo lafal bijahi atau bihak ini ra oleh. Tawasul sing oleh iku tawasul nganggo amal. Itu oleh. Tawasul nganggo amal, terus tawasul nganggo doa orang yang masih hidup. Misalnya kita awakmu misalnya sowan taufik. Jadi kalau jenengan gunakan. Lah ini jenenge tawasul iki oleh. Sowan kiai atau kiai sapa terus sampean minta supaya didoakan iki jenenge tawasul itu boleh. Tawasul dengan amal soleh boleh. Misalnya sampean tahu apa itu dodalan ana wong kelaparan mati terus sampai pas itu meleh ini sego goceng jadi sampai mulai banget ya. Terus sego goceng itu kok kayak wong sing iki Pak padahal sampai itu butuh ini kan termasuk amal spesial kan ya sampai ndonga ya Allah kula nanti sedekah yang sing lapar pas kula kuwi iki meleh banget tapi niku kula lampahi krana jenengan ya Allah menawi sedekah kula niku jenengan tampi nggih kula suwun kula niki jenengan dirasaken saking masalah niki. Nah, iki jenenge tawasul bila. Itu oleh. Orang Wahabi juga oleh.
Lu tawasul nganggo wali ya Allah, nabi ya bihaqi jahi itu tidak boleh. Allah minasauka bihaqi walillah mantan jogo ini kira apa? Terwakil enggak apa? Ngundang-ngundang wali ora oleh. Wali wis sedo undang-undang. Ya wali Mas Abdul Qadir Jilani ya ora oleh. Yes. Wa Ahmad bin Taimiyah lan Ahmad ibni Taimiyah. Ahmad ibni Taimiyah. Hidupnya lahirnya tahun 661 Hijriah, wafatnya 728. Ini beliau seorang ulama besar dulu ya. Ulama besar. Orang alim. Orang alim. Tapi ya ada pendapat-pendapatnya yang apa ya? Menurut sebagian ulama itu kurang pas. Nah, ini wong alim. Beliau ini orang alim. Tapi ada beberapa pendapat yang merapatkan pas. Watil midaihi lan murid lorone Ahmad ibnu Taimiyah. Biasanya orang-orang Wahabi itu ikutnya Imam Ibnu Taimiyah. Biasanya ikutnya itu. Tapi modelnya itu dipilih. Sing cocok ya tinggal, sing ora cocok ora tinggal. Ibnul Qayyim merupakan Ibnul Qayyim. Ini muridnya Ibnu Taimiyah. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Wa Ibni Abdul Hadi dan Ibnu Abdul Hadi. Lagi ini termasuk pendapat yang nyeleneh dari Ahmad Ibnu Taimiyah ini. Faharamu padha ngaramake sapa firqah tadi. Kelompok yang mengikuti tadi itu Muhammad Abdul Rasyid Ridho, Muhammad Abdul Wahab, itu. Maka mereka mengharamkan ma'ing perkara akan ijma sepakat muslimuna sapa pira-pira wong Islam ala nabi ngatasi sunate ma. Mereka mengharamkan sesuatu yang sudah disepakati oleh para ulama bahwa itu sunnah ijma. Bahwa utawi ma as-safaru iku bepergian li ziarati qabri Rasulillah karena ziarah makbarahe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ziarah makame Kanjeng lelungan ya, bepergian. Lek niate, kalau saya baca di kitab itu ya, Jalur Sunnah wal Jamaah dan ditulis dulu Bali masuk baca kitab hijau ini. Karena kitabnya Jalur Sunnah wal Jamaah terus Bali masuk. Iku pendapat ini. Lek ana wong lelungan, orang bepergian ke Madinah. Kalau tujuannya sholat Nabawi itu oleh. Tapi lek tujuannya itu lelungan itu ziarah makam Kanjeng Nabi ora oleh. Ngono ya. Aneh ra? Wong bepergian tujuannya ziarah makam Kanjeng kok gak oleh. Iku dasarnya hadis iku nganggo niku, ya iku latus satu arihalu ila sate masjid atau piye. Intine ngene. Latus satu arihal tumpaan itu tidak diberangkatkan kecuali untuk ketiga masjid. Dalil lagi itu. Jadi semuanya itu bepergian atau masjid. Nek kowe bepergian mau ziarah Kanjeng Nabi itu gak oleh. Lek bener pengertiane iku hadis iku ngono, berarti kan lunga pasar ra oleh. Wis oleh nang masjid tok. Masjid tak telu. Masjid apa itu sini? Masjidil Haram, Nabawi, Aqsa.
Pengertiannya ora ono. Pengertiannya itu liyane masjid telu iku padha. Liyane masjid sing duwe kelebihan iku telu tok. Nabawi, Aqsa, Masjidil Haram. Masjidil Haram kan salat sepisan kan padha karo ping 100.000 ya. Nek Masjid Nabawi 1.000 kira. Masjid Aqsa 500 jatare. Nek liyane iku padha. Jadi sampean Jumatan ndak Masjid Bangsri kalau masjid Ampel itu padha. Dia lek sampean lunga masjid, ya mending kok masjid telu iki. Ku pengertiane ngono. Jadi pengertiane iku masjid liyane masjid telu ku padha. Dong ora oleh dipahami sing wong iku oleh lungane kok telu masjid tok gak ngono. Kalau yang berkunjung hanya 3 masjid, sing ngono kan mau bisnis ra oleh, luar Jawa gak oleh. Wa khalafulan padha nulayani sapa firqah hum ing muslimun bima dalam perkara dikira kang ditutur apa ma wa giru lan jane madukir. Ini termasuk pendapat yang kontroversi ya. Masa bepergian tujuannya ziarah makam Nabi gak oleh. Padahal do kitab-kitab fikih kan dibahas itu. Carane ziarah piye. Nah, ana hadis juga ya. Ana hadis sapa wong sing ziarah aku kanjeng Nabi nalikane aku wis seda padha karo ziarah aku nalikane urip. Jadi ziarah pada makam beliau ketika sudah wafat itu sama dengan ziarah pada beliau ketika masih hidup. Ini pendapat saya aneh banget. Mergo aneh aku ngasih mosok lah. Aku kan pikir loh. Mosok Ibnu Taimiyah pendapat seperti itu. Beliau itu kan orang alim. You fair ini. Ya harus fair. Orang biasanya kan orang senang. Ya kan? Tapi memang kita harus fair. Beliau itu orang alim. Sampai yang baca biografi beliau. Ya, cuma mungkin ada berpendapat yang kita tidak cocok. Tapi kita harus fair gitu lah. Beliau itu misalnya nulis tegur, teman nulis tegur. Itu terus beliau itu melihat tulisan itu. Dulu terus bisa. Itu langsung apa? Jadi hafalannya luar biasa. Ini harus kita akui. Ini orang alim. Kita tapi guru. Karangannya muridnya kan tafsirnya kita baca semua itu. Ibnu Katsir itu kan murid Ibnu Taimiyah. Ibnu Katsir itu murid. Jadi kalau saya pribadi ya menurut saya Buti Bapak dari Surya emang Ibnu Taimiyah itu orang alim, tapi memang ada beberapa pendapat yang kita tidak cocok. Masuk cuma orang lain ziarah bepergian ziarah makam sing Nabi. Pola lagi loh, pola ini. Pola Ibnu Taimiyah ketika sinten Ibnu Taimiyah di Fatawi dalam Fatawi ini Ibnu Taimiyah. Dua ini. Wa idza safaro lan nalikane lelungan sapa wong lek tikodihi krana iktikate wong. Kalau ada orang bepergian ya, tujuannya apa? Ziarah kanjeng Nabi. Karena dia meyakini anaha yang saat temene ziarah ziarah kubur Nabi, dia meyakini taatun itu ketaatan, sebuah ibadah, sebuah ketaatan. Karena mongko ono dalika apa mungkin safar muharraman iku diharamake. Lho iki lho. Berapa iki lho. Nah. Ora garok iki. Sapa wonge sing
Lunga Madinah gampangannya. Barang siapa pergi ke Madinah, tujuannya adalah ziarah pada makam Rasulullah, karena dia meyakini, percayai bahwa ziarah pada makam itu sebuah ketaatan, sebuah ibadah, maka bepergian hukumnya haram. Iki sing ora gathuk iki. Bi ijma'il muslimin. Lho iki. Kok ijma'il Islam. Haram bi ijma'il muslimin. Mana aku ya mosok iya lah ngono. Masa beli berpendapat seperti itu, tapi aku nyetake ngono lho. Lek aja bener beli berpendapat seperti ini, kita sudah mendak setuju. Tapi apa iya ngono lho. Beli berpendapat seperti ini. Melihat kealiman beliau itu loh ya. Tapi ya Bu ya kadang-kadang uang suka pleset juga kan, ya. Terus pada tope meloncat ya bisa jatuh. Wa alam gitu. Jadi termasuk ini argumen yang dipakai apa itu mengkritik Imam Ghazali itu gara-gara pendapat ini. Pasara mongko dadi atahrim apa ngaramake minal umur iku setengah perkara al maqtu'i bihi kang dipastikan. Ijma' ini wis pasti wis la khilafah fi. Ayo. Kan tapi kan banyak hadis loh ya. Banyak hadis yang terangkan jarak haji Nabi itu dianjurkan kan. Orang di kitab itu loh, kitab Sunnah Jamaah itu banyak ya. Sapa wae sing ziarah aku untuk syafaat. Nomor barang. Lha wong ziarah bapake kan dianjurake ya. Gitu kan. Ziarah wong tuane ya dianjurake ya, agar Jumat. Lek ziarah kulo wong biasa lek dianjurake masa ziarah ngaji Nabi ra dianjurake. Ya, masuk akal. Mulane aku tuh mosok berpendapat seperti itu lah ya, jaga lagi. Soalnya ngeten, kadang-kadang itu ya apa ya, kalau kita baca sejarah orang-orang besar, misalnya sampean maca biografi Imam Ghazali, Imam Muhajir, Imam Taimiyah, itu wis zaman kuno-kuno. Itu hanya ana ulama tok. Kadang-kadang itu hanya musuhnya. Jadi saingan antara ulama itu ada. Imam Ghazali wis tope ngono. Iku ya ora setuju ya ana. Ora cocok itu ana. Nabi Muhazzab. Ya ini ya, pendapat Imam Taimiyah itu ini yang kita tidak cocok. Orang NU tidak cocok. Terus saya pernah baca karangan beliau ya Ibnu Taimiyah ini sebenarnya itu anu kan Qaidah jalilah fit tawassuli wal wasilah. Dia punya kitab itu. Qaidah jalilah fit tawassul wal wasilah. Iku hanya ndok ono hanya tawassul sing nganggo niku mau dijai di hati ini gak oleh. Itu kitab itu. Jadi intinya tawassul seperti itu istilahnya tuh fihi khilaf. Di tawassul sing nganggo Allahumma as'aluka bi haqqi walika tidak asal biar dijahit nabi ka itu fi hadil tawassul fi hadil kaifiyah khilaf. Ya kudune lek khilaf iku sing pengen nglakoni ya monggo, sing ora setuju ora usah moyoi to nyalahke sing kudune ngono. Sing masalah kan sing ora setuju iku moyoi
sing lakoni bahkan apa, lebih dari itu. Bahkan mungkin sampai apa ya, narani bid'ah, mungkin narani sirik mungkin. Iki sing ragane iki. Lah yo lek wong do enjoy tawasul malah disalahke kan aja. Lu akhirnya kan kerukunan itu kan enggak ada. Walang biko al-alamah Syekh Muhammad Bahid Al-Hanafi Al-Muti. Jadi fi risalati dalam risalai al-alamah Syekh Muhammad Bahid Al-Hanafi. Al-Hanafi itu ulama Hanafi ya. Fi risalati dalam risalai Syekh Muhammad Bahid Al-Musammat yang diarani Tadhirul Fuad min danasil i'tiqad. Tadhirul Fuad menyucikan hati min danasil i'tiqad dari kotornya akidah. Wa hadzal fariqu utawi ikilah kelompok. Kelompok itu mau. Kelompok itu mau lho. Wahabiyun tadi. Kelompok Wahabi itu tadi. Qadib tulia, iku teman-teman dicoba al-muslimun asaba pira-pira orang Islam dikasirin kelawan akeh minhum saking hadal farid salafan yang dalam zaman dulu wa salafan lan zaman sekarang. Jadi sampai sekarang. Jadi dok ngendi-ngendi gerono Wahabi iku hanya timbul masalah. Asale rukun malah ora rukun. Soale iku mau penggane iku moyoki wong. Moyoki wong nyalahake wong, rumangsa bener dhewe gampang ngabur. Ini masalah. Ini makanya kalau apa di kitab As-Sawi kalau tidak salah itu Wahabiyah ini dianggap al-Khawarij al-Jadidah. Neo Khawarij. Soalnya itu Khawarij juga mudah mengkafirkan. Khawarij mengkafirkan yang di luar kelompok. Ini termasuk ciri-ciri aliran yang ora bener menurut MUI itu tidak mengkafirkan di luar kelompok. Ini meromoso pendapat dhewe sing paling itu masalah iki. Fakanu mongko ana sapa hadal fariq wasmatan itu cacat, wasul matan lan pecahan. Pecahan, pecah. Fil muslimina dalam beberapa orang Islam. Wa udwan lan anggota badan fasidan kang rusak. Ya bukan wajib qatuhu apa motong udwan fasidan hatta la yuaddi sehingga orang nulari apa udwan fasidan al-baqiyah anggota yang lain. Kuwi Bang Wahabi itu dianggap organ tubuh yang rusak. Kudune piye diamputasi. Selama dhewe ana sing kena kanker itu dicipuk. Lha tuwa dicipuk. Ora dicipuk pemerangan kan itu. Mulai misalnya dalam satu kampung ana wong Wahabi siji loro. Terus dia itu dakwah membedakan orang menyalahkan orang. Nah ini kalau saat desa itu ruwet saat desa itu gelisah. Kudune wong ora diusir. Gimana ngono? Yang milih aman. Ya Allah. Soalnya aku mau sebenarnya itu nyalahke. Tidak menerima perbedaan pendapat. Ini kan orang setuju tapi menengahe ngono lho maksudnya itu. Menengahe ya. Tasamuhe itu enggak. Ya artinya kan kaya awake dhewe iki ya, ana wong ora gelem berjajian kan ora apa-apa sih. Ana wong ora gelem ziarah kubur, ora gelem ziarah wali songo ora apa-apa. Ora melok tahlilan ora apa-apa. Tapi lek ana tahlilan aja diboyoki, ya ngono lho. Kalau masjid kaya wong sing lara lepra, lara juga. Ya jibu kang wajib al-firara apa blayu lari minggu saking masjid. Jadi petok wong Wahabi ku padha karo wong sing lara lepra. Jadi kita harus lari, lera ngono ketularan lho.
karantina yang kena Covid itu karantina. Ya Arab banyak daging kebetulan. Ini pendapat Syekh Muhammad Bahid. Fa'inahum maka saat temennya hadal farik rujukannya ngewabi Yal abuna itu pada dolanan ini kelan agama nih, permainkan agama. Ini berpendapat tentang masalah agama tapi tidak pakai kaidah yang benar, ngawur. Yadhukunal ulama lagi, mereka mencela ulama, para ulama salafan wa khalafan dulu dan sekarang. Ini termasuk ini. Yang Muhammad bin Abdul Wahab itu kan orang ngaku madhab kan, tidak mau ikut madhab. Bahkan di buku yang saya baca tadi itu, Duro Rasania tadi itu udah diterangkan ya. Muhammad bin Abdul Wahab itu ngakon pengikutnya itu do nafsir Quran dewi-dewi. Sahabat Imam Umar itu kira begitu. Anti madhab tidak apa. Ya dubunal ulama. Kon anut piye wong wis dianggap 600 tahun sudah fil kufri ya. Itu berarti kan guru-guru beliau dan gurunya dianggap kan mesti nyuwun tenan. Daerah iki mesti. Wis ngono lalu mikir. Ya Allah. Sewani itu maksudnya itu. Saya kira karena kebodohan. Kebodohan. Orang pintar, dia itu tidak pandai. Muhammad Abdul Wahab itu orang-orang ulama. Saya sudah debat itu orang kalah gitu. Ditantang debat itu kalah. Orang iso jawab argumentasi itu debat itu kalah. Wong kang dulure dhewe iku skandul Muhammad bin Abdul Wahab itu ngarang kitab. Itu mengkritik beliau. Untuk mergo dikandani iku ora mempan ya. Akhirnya terus ngandani kok kaduan, nulis kitab dikake iki. Ngandani ngasih. Soalnya lek berada-berada bisa dipateni iku. Lek ngandani berada-berada bisa dipateni. Ngandani ini yang mengarang kitab. Biasanya ora iso jawab. Udah buku ono cerita ngene. Jadi kelompok Wahabi mau itu ngirim ulama. Dikirim ke Mekah. Tujuannya apa? Ben ulama Wahabi ini debat karo ulama Mekah. Ben ulama Mekah itu terpengaruh di musuh kapur. Baru kalau debat tenan, berdebat ternyata kok orang apa-apa nih. Itu keterangannya itu fakalu udhu kata menjadi bahan tertawaan. Jadi Wahabi itu gak ada ilmu. Bodoh. Dan pengikutnya dulu memang orang-orang kampung, orang-orang Badui. Nggak arti apa-apa. Wanut berarti. La farqa bainahum. Wa yaqulun mereka mengatakan, innahum sa'atana ulama ghairu ma'sumin iku ora maksum. Ulama-ulama iku ora maksum. Iso keliru maksudnya. Kalian bagi mengora prayoga taklidu maupun anut ulama. Wong ora maksum kok inut ngopo? Anut sing maksum kanjeng Nabi ya. Ya ora maksum tapi wong alim kan kudu dinut ya. La farqa ora ana perbedaan iku maujud bidzalika ya dalam mengkono-mengkono la yang bagi takliduhum ben ahya ing antarane sing urip wa lambat lan nulis rasa anut ulama ora maksud sing masih hidup ya dasar diikuti yang David lek bener kan berarti orang salah deh ora lek orang anut ulama berarti kan juga orang usah anut beliau itu umat itu kan usah anut itu kan ya makan teman gitu ini dia itu mau kadang-kadang itu uang itu apa terlalu apa ya kepengen apa sih nganggep apa ya kebebasan berpendapat macam-macam kadang-kadang itu kebebasan ngono itu rasa taklid istihad dewi mek hukum sama langsung ke Quran sama kitab kuning ya karena itu bahaya gitu
Wa yata'anuna lan padha nacat. Mencela atau ya, mengkritik ya. Nacat alaihim ing atase ulama dicela. Wa yulquna lan padha nguncalake melemparkan as-syubhat ing pira-pira syubhat. Nah iya kan contohnya gini kan, misalnya anak wong takoni, Kang, iya, Imam Nawawi karo Kanjeng Nabi mulyadi, mulia Kanjeng Nabi. Ya, ngono sampai langsung itu Imam Nawawi, mana ada Kanjeng Nabi? Ngono kan, bisa kan? Itu syubhat sih. Nabi masuk ora masuk, Imam Nawawi enggak, berarti kan langsung masuk bae. Quran karo takrib mukul yodi. Punya Quran, dia mana semua wae. Nah, ini sudah ini. Apa? Kira-kira itu iso wong awam iso anu. Sekatot. Wayadrunaha lan apa ya? Wayazrunaha lan nyebarake. Wayazrunaha lan nyebarake sapa hadal farid ha ing subhat fi uyuni basair du'afa ing dalam pira-pira mripate pira-pira mata hatine pira-pira wong sing lemah. Ujun itu meripat, ya, basair itu mata hati, atau apa orang-orang yang lemah. Lituk mia supaya membutakan apa subhat absaruhum ing pira-pira mripate du'afa an uyubi haulai saking pira-pira cacate hadal farid. Itu tadi untuk mengelabui kesalahan mereka melemparkan subhat-subhat. Koyok bener tapi salah. Yang situna pada nejo sapa dal farik bidzalika kelan mengkono-kono ilqa'u syubhat ilqa ala dawati ing nguncalake melemparkan permusuhan wal baghdha lan kebencian bihululihim kelawan manggone hadal farik al jawa ing angkasa bukan bias auna pada lumaku artinya ya mengerjakan ya hadal farik filarde dalam bumi fasatan yang kerusakan. Jadi kelompok ini suka membuat ini karena pendapat-pendapatnya yang kontroversi, suka menyalahkan orang, membedahkan orang, bahkan mengkafirkan orang, sehingga membuat masyarakat itu terjadi permusuhan, saling membenci, dan akhirnya banyak terjadi kerusakan. Ya quluna padha ngucap sapa dal farik Allah wa ta'ala al-kadziba ing dusta. Wa hum ya'lamun mereka mengetahui. Yazamuna nyono sapa hadal farik ana ing sak temene hadal farik qaimuna ing padha jumeneng bil amri kelawan perintah bil ma'ruf lan perkara sing bagus wa nahyi lan nyegah anil munkar. Ngakune iku dakwah memurnikan agama, memurnikan tauhid ya, membebaskan kaum muslimin dari khurafat, dari bid'ah. Karena mereka sendiri yang lagu Gus Dur itu pas itu. Ya kan. Gampang ngafir ke apa itu? Kafir dhewe ora digateke. Sak leceh kotor atine akale. Luar biasa. Haduna mereka mendorong
anasa yang manusa alat tabai syar'i ing atase anut syariat. Wastina bil bidah lan ngedoi bid'ah. Mereka mengklaim amar ma'ruf nahi munkar, mendorong masyarakat supaya mengikuti syariat, itu bid'ah. Padahal wallahu lagi. Allahu ta'ala Allah yasyadu ibu naksani ana mun saktemene hadal farik la kadibuna ibu ngapusi.